Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiyah Talk, bercerita untuk Uwin Suska. Tepuk tangan dulu dong, semangat, asik. Pagi-pagi tuh harus semangat teman-teman. Udah sarapan apa belum nih? Oh udah, Alhamdulillah. Nah, by the way, biasanya nih kita dengerin podcast. Sekarang kita bikin podcast khusus untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uwin Suska Riau. Lagi dong tangannya. Memang kayak gitu, memang harus dipancing dulu nih teman-teman netizen kita yang ada di sini teman-teman. Oke, nah by the way, Tarbiyah Talk kita ini adalah podcast nomor 1 nih yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan juga nomor 1 juga nih di UIN Suska Riau. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita dari Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, yaitu kita didatangi langsung oleh Ibu Amirah Diniati MPD Kons. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum, Tarbiyah Zone. Yes, Tarbiyah Zone. Jadi panggilan kita untuk teman-teman Tarbiyah podcast ini adalah Tarbiyah Zone ya Ibu. Oke, nah di sini sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk BPJS Ketenagakerjaan yang selalu ada untuk melancarkan Tarbiyah podcast kita pada kali ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam bahasanya bincang-bincang hangat lah gitu ya Ibu ya. Sebelum kita masuk ke dalam bincang-bincang hangat kita, baiknya kita perkenalan diri dulu nih. Tak kenal maka tak sayang gitu. Okay, let me introduce myself first. My name is Ririn Aisyah and you can call me Ririn or Irin for sure. Ya, kalau dari bahasanya udah tahu lah ya dari jurusan apa. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Oke, nah di sini kita kedatangan Ibu Amirah Diniati sebagai Wakil Dekan 3 kita. Bakal ngebahas apa ya kira-kira gitu ya kan. Nah di sini kita bakal kulik sana, kulik sini, kulik tuntas pembahasan tentang Ormawa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, yang bakal diadakan di tanggal 30 Januari 2024. Benar begitu Ibu? Betul banget. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Ormawa nih Ibu, bagaimana nih tanggapan Ibu tentang studio baru kita gitu ya kan? Alhamdulillah ya. Pertama Ibu mengucapkan terima kasih nih, tim yang luar biasa. Masya Allah. Seperti sebuah mimpi ya, bahwa Fakultas Tarbiyah memiliki satu studio untuk menampung kreativitas mahasiswa. Ya, Sebenarnya Ibu berpikir ini udah jauh-jauh sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Dulu masih booming ketika pandemi itu orang menggunakan podcast. Tapi realisasinya baru bisa di tahun 2023 ketika diresmikan kemarin di 20 Desember ya. Yep. Nah, kebayang bahwa mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu adalah mahasiswa yang kreatif, punya banyak bakat, punya banyak potensi, maka mereka perlu disalurkan, perlu di-sold up dengan adanya podcast ini. Jadi kita butuh satu media untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa inilah Fakultas Tarbiyah kita. Nah, inilah sarana adanya podcast ini. Ya, dan terima kasih kepada sponsor kita BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memberikan masukan-masukan dalam bentuk material ya untuk bisa terwujudnya podcast ini. Alhamdulillah. Nah, gitu teman-teman, Tarbiyah Zone gitu ya kan. Di sini adalah wadah di mana kita menyalurkan aspirasi dan kekreatifan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Oke, jadi Ibu tadi udah menjelaskan nih sedikit tentang pengenalan studio. Sekarang saya pribadi mau nanya nih Bu, kayak mana ya cara merintis dan awal-awal mempersiapkan studio kita ini? Karena seperti yang Bu bilang tadi, sebenarnya ini kayak sebuah mimpi lah bagi kita ya kan Ibu gitu. Bagaimana sih plan awal dan bagaimana cara merintis dan membangun studio kita ini Bu? Perintisan awal ya. Awalnya kita punya di Dewan Eksekutif Mahasiswa itu bagian Infocom ya. Infocom yang mengatur atau yang menyelenggarakan pembagian informasi apapun terkait dengan kegiatan fakultas. Maka ide ini kemudian kita libatkan Infocom. Jadi kalau dirunut ke sejarah di bulan Oktober di awal itu kita sudah dapat sinyal positif dari BPJS mau membantu. Kita buat proposal, kita minta Dema untuk menyiapkan proposal. Jadi Ibu sangat berterima kasih kepada Dema FTK ya yang sudah merancang ya
proposal mini lah podcast ini, kemudian kita ajukan lalu ditanggapi positif. Kemudian ini awalnya ruangan yang berisi barang-barang yang tidak berguna. Jadi ini adalah gudang, lalu kemudian mahasiswa atas nama Infocom bergotong royong membersihkan dan kita tata sedemikian rupa dengan ide-ide kreatif. Masya Allah ini. Jadi ini memang dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa dan dosen ya. Sekali lagi ini salut untuk Infocom dan sekarang berubah nama menjadi satu unit kegiatan mahasiswa sendiri yang disebut dengan Tarbiyah Talk. Insya Allah di tanggal 30 Januari Tarbiyah Talk juga akan menjadi bagian dari Ormawa yang akan dilantik di tanggal 30 Januari 2023 di PKM. Jadi surprise-nya di 2024 ini pelantikan Ormawa FTK akan dilaksanakan di PKM yang terbaru ya Ibu, di renov. Kemudian insya Allah kita akan kedatangan tamu ya, ada sekitar 30-40 orang mahasiswa dari Thailand. Wow, yang bersama mereka datang melakukan kunjungan ya student community ke UIN Sustario dan kita tawarkan ikut dong dengan kegiatan kami karena Masya Allah lihat bagaimana culture, bagaimana budaya di Riau. Nah, tidaknya nanti mereka lihat, kayak gitu ya Ormawa FTK kalau dilantik gitu ya. Nanti juga akan ada penampilan-penampilan adik-adik ya, teman-teman. Iya, itu mereka juga bisa belajar bagaimana kita. Wow, keren banget. Teman-teman Tarbiyah Zone kasih tepuk tangan dulu dong. Seberapa salutnya sama Steve. By the way, kita bakal adakan pelantikan Ormawa FTK di tanggal 30 Januari di PKM yang sudah baru. Jadi kita surprise ya Ibu. Jadi Ormawa kita yang pertama pakai PKM baru ya Ibu. Insya Allah. Dan juga kita bakal kedatangan tamu undangan dari Thailand gitu sebanyaknya 30-40 lah seperti dibilang sama ini WD3 kita dari insya Allah begitu. Oke, mungkin untuk bincang-bincang kali ini kita harus banyak lagi sebenarnya bincang-bincang hangat yang mau kita tanyakan sama Ibu nih. Cuman kita ngetes kesetiaan dan loyalitas dari teman-teman Tarbiyah Zone dulu ya Ibu-Ibu. Kita tinggalkan sebentar, apakah dia nanti balik lagi ke kita nggak tahu. Jadi stay tune tetap di Tarbiyah Talk bercerita bersama UIN Suska. Balik lagi bersama Tarbiyah Talk, podcast Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Nah gitu dong. Jadi tadi kami sudah tag ya teman-teman Tarbiyah Zone. Tadi kita udah tag bersama Ibu WD3 perihal pertanyaan-pertanyaan mengenai pengenalan studi kita. Sekarang kita masuk ke sesi 2 gitu ya kan. Bertanya mengenai beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang mau kita tanyakan. Kita tanyakan lagi lah sama Ibu narasumber kita. Bagaimana Ibu, masih aman di sebelah sana Ibu? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Asik kalau Tarbiyah Zone. Nah di sini Bu mengulik lagi nih tentang podcast Tarbiyah Talk kita ini Bu. Apa sih sebenarnya alasan dan tujuan yang lebih detail nih kenapa adanya podcast Tarbiyah Talk ini Bu? Oke, alasan dan tujuan ya. Jadi kita sebagai bagian dari UIN Suska Riau, khususnya kita Fakultas Tarbiyah ya, pendidikan, kita memerlukan media. Jadi Tarbiyah Talk ini atau podcast ini menjadi media bagi sivitas akademika, tidak hanya mahasiswa, juga dosen, kemudian tenaga kependidikan untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi terkait dengan fakultas kita. Sehingga masyarakat di luar sana tahu apa sih tarbiyah dan keguruan itu, apa sih yang dilakukan oleh sivitas akademikanya, dan banyak hal yang harus kita sampaikan, terutama misi kita dalam dunia pendidikan tidak hanya internal kita, tetapi kita juga harus berkontribusi kepada masyarakat. Maka ini wadahnya. Jadi tujuan untuk podcast ini adalah menjadi wadah, menjadi saluran informasi untuk masyarakat tentang apa itu Fakultas Tarbiyah, apa yang dilakukan oleh warga di Fakultas Tarbiyah itu. Selain itu juga untuk pengembangan keilmuan. Jadi dosen-dosen kita nanti akan kita programkan untuk mengisi podcast ini atau mengambil video untuk rekaman
yang bisa saja isinya adalah materi perkuliahan atau berdakwah ya. Ini sebentar lagi insya Allah kita mau Ramadan kan. Iya benar Nah, banget. jadi dosen-dosen kita harapkan bisa syuting untuk di kultum, kemudian Iya. menjelang berbuka atau setelah sahur gitu ya. Tidak hanya dosen, kita minta mahasiswa untuk berdakwah juga, menyampaikan materi-materi yang terkait dengan perkuliahan dikaitkan dengan Ramadan misalnya begitu. Terus juga kita bisa manfaatkan ini untuk sosialisasi karena sebentar lagi kita mau menerima mahasiswa baru nih. Iya benar Ya, banget. nah ada beberapa prodi yang belum dikenal dan dilirik oleh calon-calon mahasiswa. Padahal kalau mereka udah masuk, mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasanya prodi itu. Misalnya Tadris IPA nih. Iya. Tadris IPA dari hasil rekapan peminat masuk ke IPA itu banyak memilih pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Nah, boleh dikatakan masih minim peminat gitu ya. Ibu. Nah, kita berharap masyarakat tahu bahwa TIPA kita itu bukan TIPA sembarangan. Sepakat sama. Banyak prestasi yang udah dicapai oleh mahasiswa TIPA, olimpiade, kemudian ada grant penelitian dengan sawit, kemarin juga sudah dicapai oleh mahasiswa Masya Allah. di Tadris IPA. Nah, ini gimana nyampein ke masyarakatnya kalau kita nggak punya media kan? Nah, inilah gunanya kita punya podcast ya. Kemudian juga menjadi wadah untuk bersilaturahmi. Para alumni nanti kita undang ke sini untuk bisa cuap-cuap menyampaikan motivasi buat adik-adiknya ya. Jadi para alumni bisa ketemu dengan alumni lain melalui YouTube dengan adanya podcast kita, atau bisa juga bercengkrama dengan adik-adiknya ya, memotivasi. Nah, jadi sekali lagi, apa sih yang kita inginkan dengan adanya podcast ini? Semua warga Fakultas Tarbiyah pada khususnya dan Witsuska itu menjadi melek informasi terbaru, dan kita semua ingin up to date terus lah bagaimana tarbiyah kita berharap ke depan tentu saja visi dari Rektor Gemilang dan Terbilang itu tercapai, salah satunya dibantu dengan podcast kita. Masya Allah banget ya teman-teman. Tapi sepakat sih sama Ibu WD3 tadi. Karena bagi saya pribadi nih Bu, income dan masuk ke UIN Suska nih kayak aduh ya udahlah, karena PBI yang terlihat gitu ya, udahlah PBI ternyata di dalam ada lebih banyak lagi, ada Tadris IPS tadi, ya kan? Tadris IPA. Tadris IPA. Ya, kita punya 14 program studi S1 dan 1 program studi S2. Jadi kalau di UIN Suska ini kita adalah fakultas tergemuk ya, tergemuk dengan jurusan yang ada itu ada PAI, Pendidikan Agama Islam, ada Pendidikan Bahasa Inggris ya, kemudian Pendidikan Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia. Kalau yang bahasanya aja udah 3 nih, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab. Kemudian yang sainsnya ada Tadris IPA, kimia, matematika, geografi lah masuk ke dalamnya. Belum lagi yang keagamaan ya, PAI, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kemudian BKPI, kemudian MPI ya, Tadris IPS. Jadi kita memang betul-betul kalau ibaratkan sebuah rumah itu rumah dengan banyak rumah, banyak kamar ya, dengan banyak anak. Jadi kita butuh saluran nih untuk ngomong satu sama lain. Nah, inilah wadahnya. Iya banget. Aduh, gemuk sekali kita ya Ibu ya. Iya, betul. Banyak banget jurusan yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan sayang banget kalau sana kita nggak kulik satu-satu ya Ibu ya. Kita memang harus masuki kamar per kamar nih biar tahu. Seperti tadi ada di Ormawa FTK ya Ibu. Misal kayak kita tuh banyak loh Ibu bikin kegiatan di HMPS misal, atau di Dema. Seperti kemarin Dema juga ke Malaysia ya Ibu. Nah itu dia yang belum tersalurkan, dan bahkan beberapa teman-teman cuma nengok di snap teman-temannya, loh kok bisa ke Malaysia, loh kayak mana ya caranya gitu ya kan. Disinilah kita kasih informasi untuk teman-teman Tarbiyah Zone semua tahu tentang tarbiyah itu bagaimana, seperti itu. Nah tadi Bu kita bahasnya positif-positif aja nih. Bolehlah kita satu kulik nih Bu, kulik sana, kulik sini, kulik tuntas mengenai kendalanya lagi Bu. Nah kira-kira apa sih Bu kendala dan masalah yang kita alami di studio podcast kita atau mungkin di Ormawa FTK nih Bu? Kalau kendala ya, yang pertama tentu saja mengenai ketersediaan sarpras ya. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita, karena ketika itu kita anggap sebagai kendala lalu kita menjadi mundur,
ya akhirnya kan nggak jadi-jadi. Yes. Dengan apa yang ada, ini kita akan mencari sponsor. Jadi ini kita baru punya 1 kamera, maka kita akan gerilya nih. Kita minta kepada para alumni ya untuk bisa menyambangi atau bisa berpartisipasi lah untuk podcast kita, dan para sponsor lainnya insya Allah mudah-mudahan semakin lengkap ya. Jadi kendala masalah ketersediaan alat-alat memang menjadi faktor utama, tapi yang lain saya kira tidak ada. Pimpinan secara khusus Pak Dekan sangat mengapresiasi dan mendukung ya apapun yang kita butuhkan insya Allah ini dipenuhi oleh pimpinan ya. Kemudian juga sebenarnya Fakultas Tarbiyah kita dulu saya dengar di 2018 itu sudah lengkap memiliki alat-alat untuk kegiatan seni ya, seperti kita punya organ, itu kita punya alat band ya, kita juga punya alat hadroh, pakaian tari. Fakultas lain belum punya pakaian tari gitu. Wow ya. Nah, jadi ini semua mudah-mudahan nanti bisa kita satukan di tempat ini dan bermanfaat. Masya Allah, keren banget Fakultas Tarbiyah. Bangga banget sih Bu masuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaria. Oke, next question nih Ibu. Setelah kita tahu nih apa aja pembangun, apa aja faktor utama dan kendalanya, untuk saya pribadi nih Bu dan teman-teman juga dari Tarbiyah Zone juga pengen tahu nih Bu, apa sih harapan Ibu terhadap studio podcast kita, dan apa sih harapan Ibu juga terkhusus juga untuk Ormawa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaria? Baik, tentu saja harapannya yang terbaik ya. Saya tuh punya prinsip hope for the best, Masya Allah. Jadi berharap tentu yang terbaik gitu kan. Nah, yang pertama untuk Ormawa, karena insya Allah 2024 ini tanggal 30 Januari akan dilantik. Saya berharap mereka tentu mencapai prestasi yang lebih baik daripada Ormawa yang di 2023. Ormawa 2023 sudah melakukan yang terbaik. Seperti yang tadi disampaikan, sudah sampai ke Demanya, sudah sampai ke Malaka ya, ke Malaysia. Nah ini kegiatan event-event internasional insya Allah di 2024 ini akan lebih banyak lagi. Kemudian ini ada beberapa program unggulan yang saya harapkan dapat bisa dilakukan oleh Ormawa, baik itu SEMA, DEMA, HMPS, seperti ini sosialisasi tentang kode etik ya kepada mahasiswa. Ini perlu kita lebih galakkan lagi. Kemudian terkait dengan kegiatan Olimpiade, sepertinya bagaimana mengundang orang mau datang ke kita, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan Olimpiade. Ya, seperti Olimpiade yang tingkat nasional maupun internasional itu harus kita galakkan, dan seminar-seminar internasional dan nasional itu harusnya kita galakkan lagi. Dan untuk podcast ini saya berharap keberadaannya mendatangkan manfaat. Amin ya Allah. Iya. Manfaat, karena kata Nabi sebaik-baik umatku itu adalah yang bermanfaat. Jadi tentu kita berharap menjadi bagian dari umat yang bermanfaat. Amin ya Allah, amin. Oke, baik, Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi dari statement yang diceritakan, yang dibincang-bincang hangat bersama Ibu ED3 tadi, kita tahu nih bahwasanya studio podcast Tarbiyah Talk kita adalah tempat dan wadah di mana kita bisa memberikan informasi dan mendapatkan informasi juga ya Ibu. Gitu. Nah juga berharap juga nih untuk kedepannya bahwasanya studio podcast ini bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan juga mengingatkan lagi nih untuk teman-teman Tarbiyah Zone yang ada di luar sana, bahwasanya di tanggal 30 Januari 2024 kita akan mengadakan pelantikan Ormawa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaria. Seperti itu. Oke, juga mau berterima kasih dulu nih sama Ibu narasumber terhormat kita, Ibu Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Amira Daniyati. Terus kemudian terima kasih juga kepada penanggung jawab dari podcast Tarbiyah Talk kita. Terima kasih kepada sponsor dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian terima kasih juga kepada kru dan tim yang sangat-sangat kompak di balik layar. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih juga kepada partisipan dan teman-teman Tarbiyah Zone yang menonton sampai akhir gitu ya.
Nah, jangan lupa nih teman-teman Tarbiyah Zone untuk terus mendengarkan podcast Tarbiyah Talk kita yang sudah disediakan di media-media yang sudah kita cantumkan nanti di link description box. Jangan lupa untuk teman-teman follow Instagram kita di @tarbiyahtalk. Teman-teman juga boleh kasih kritik dan saran yang membangun untuk Tarbiyah Talk kita. Dan juga diingat ya teman-teman, Tarbiyah Talk adalah podcast pertama dan satu-satunya yang ada di UIN Suskariau. Mungkin segitu aja sih dari saya ya. Oh ya, sedikit nih mengutip perkataan dari ibunda kita tadi mengenai tentang hope for the best gitu ya. Sekian dari saya pamit undur diri. Dan jangan lupa teman-teman untuk lanjut lagi nanti di sesi 3 kita bakal kedatangan tamu yang lebih istimewa nih Ibu gitu ya kan, dari BSI, Kepala Cabang BSI UIN Suskariau. Segitu aja dari saya pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman Tarbiyah Zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.